hampir semua startup sekarang itu dimulai dari Gen Z, bukan dari Gen X, bukan dari Gen Y. Perkembangan dan perputaran uang di pinjaman online dan judi online itu sangat besar. Angkanya bukan lagi miliaran, tapi sudah sampai triliunan. Tapi sekarang kan juga ada ini Ustaz, apa itu namanya yang BI check. Jadi kalau dia itu kertas pernah pinjam, itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk masuk ke sebuah perusahaan gitu kan ya Ustaz? Aplikasi untuk financial planning yang ada hanya untuk konsumtif. Ya, contoh kayak paling gampang ini ya, mobile banking itu kan untuk konsumtif. Nah, tapi banyak juga Gen Z yang bingung nih, Sat. Lebih baik menabung atau berinvestasi gitu. Selamat datang dan selamat siang bersama saya, Naufal Muhammad Faiz, sebagai host di acara Genca atau Gen B Bicara dengan tema Gen Z dan digitalisasi keuangan. Bersama saya ada narasumber yaitu Al-Ustadz Adib Susilo MSI dan Al-Ustazah Nahila Unafa Al-Qudsi. Di sini kita akan membahas tentang digitalisasi keuangan yang selama ini banyak kita mudah mengakses aplikasi ataupun mendapatkan layanan keuangan ya yang baik maupun buruk. Nah, di sini akan kita bahas dan akan kita kumpas tuntas gitu ya saja. Nah, tapi sebelum itu kita akan membahas tentang Rakornas kemarin, itu tentang pengendalian inflasi yang diadakan oleh Bank Indonesia bersama Pak Presiden. Kemarin di tanggal 14 Juni 2024 diadakan Rakornas. Itu terdapat data, yaitu pada bulan Mei ada 2,8% inflasi year on year. Nah, ini yang mengemukakan Bapak Airlangga Hartarto, beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Nah, kita akan membahas sedikit tentang inflasi. Inflasi itu sejarahnya gimana sih, Ustaz? Inflasi. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau mau dikupas tuntas nanti nggak selesai nih. Panjang banget, apalagi kita akan bicara inflasi, terus kita bicara Gen Z, digitalisasi keuangan, dan turunan-turunannya. Nah, jadi kita lebih enaknya gitu ngobrol santai aja, jangan terlalu berat nih, dari awal kok udah berat banget, terlalu formal gitu kan. Nah, inflasi ya, inflasi itu sejarahnya kita harus runtut dulu dari sistem uang. Sistem uang itu kan ada tiga, ada full bodied money, ada representative full bodied money, sama fiat money. Fiat money saat ini berkembang sangat pesat, yang sebelumnya hanya ada token coin, kemudian ada satu lagi itu giral sama token coin. Nah, sekarang ada cryptocurrency. Jadi tiga-tiganya ini namanya fiat money, uang fiat. Nah, full bodied money itu uang sebagai uang dan uang sebagai barang, dia punya nilai yang sama. Nilainya itu equal gitu, nggak beda. Jadi full bodied money itu, tapi full bodied money itu punya kelemahan. Kenapa? Dia tidak bisa dibawa dengan mudah. Yang pertama. Yang kedua, nggak bisa ditransfer. Itu kelemahan full bodied money. Full bodied money itu contohnya apa? Contohnya uang koin yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau di Islam itu ada dinar dirham. Itu juga alasan kenapa Rasulullah itu milih dinar dan dirham sebagai mata uang, karena dua-duanya sebagai barang dan sebagai uang punya nilai intrinsik yang sama. Jadi satu dinar kalau dipecah itu tetap bisa buat belanja, dipecah itu, jadi dipatah gitu, itu masih bisa buat belanja. Nah, kalau sekarang fiat money kelemahannya itu, dia kalau disobek nggak punya nilai dia. Uang 100.000 disobek nggak bisa jadi 50.000.
dia jadi kertas biasa yang tidak bisa digunakan. Bahkan oleh Bank Indonesia sendiri dianggap uang yang rusak dan tidak boleh digunakan. Nah, kalau teman-teman tahu di Bank Indonesia sendiri uang rusak itu bukan hanya yang sobek ya, uang yang kalian lipat-lipat masuk ke kantong yang udah digulung-gulung gitu kan, nah, itu juga dianggap uang rusak sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh dipakai lagi sebenarnya menurut BI. Jadi memang harus lurus. Nah kemudian setelahnya tuh ada representative full bodied money. Itu sebenarnya udah lama kalau di Islam itu sejak zaman Daulah. Nah kalau kita turun ke belakang, bahkan sebelum Islam itu sudah pernah digunakan, atau di medio itu juga sudah digunakan. Itu kebanyakan digunakan di Cina, di kalau nggak salah dinasti Ming. Ya, terakhir itu dinasti Ming ya, betul nggak sih? Kan ada dinasti Qing, dinasti Ming. Ya, kalian tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Nah jadi kalau nggak salah terakhir dinasti Cina itu, kerajaan Cina itu terakhir dinasti Ming, dan itu dia sudah mulai menggunakan representatif full body money, karena di Cina di dinasti Cina sendiri mata uang itu bentuknya koin. Saya belum lihat di Museum Bank Indonesia, karena di Museum Bank Indonesia itu hanya memperlihatkan sejarah Bank Indonesia, kemudian apa istilahnya, spesimen mata uang. Jadi mata uang rupiah dari pertama kali dicetak sampai saat ini itu ada contohnya. Nah, kalau kemarin saya ke Malaysia itu, saya datang ke Museum Bank Negara Malaysia, itu dia melihatkan sejarah uang dari yang bentuknya betulan batu, tapi nggak kecil sih, dia batunya itu segede apa ya? Gede lah pokoknya batunya. Itu gede, terus ada bolongan tengahnya, itu mata uang. Terus di situ ditulis, saya lupa tahun berapa, itu udah mulai digunakan dari batu, kemudian beralih sampai ke mata uang emas. Nah di situ ada satu contoh mata uang Cina, saya lupa namanya apa, tapi kayak bentuk mangkok gitu. Dan itu dari emas berapa gram? Kalau nggak salah karat, jumlah karatnya tuh 18 atau 22 karat gitu. Tapi nggak sampai 24 karat. Nah, itu digunakan di Cina dalam bentuk kertas yang menandakan orang ini punya mata uang berapa yang bisa ditukarkan ke dia. Nah, itu representatif full body money. Jadi walaupun dia bentuknya kertas, tapi dia bisa diuangkan gitu. Nah, atau kalau di masa dinasti Mamluk, dinasti Mamluk itu di pertengahan Daulah Abbasiyah kalau nggak salah. Jadi dia pecahan dari Daulah Abbasiyah, ada Daulah Mamluk namanya. Itu Ibnu Taimiyah pernah bilang, bad money drive out good money. Mata uang yang nilainya buruk itu akan menyingkirkan mata uang yang nilainya bagus. Nah, waktu itu ada mata uang dicetak oleh dinasti Mamluk, 1 dinar, koin emas berarti ya, tapi dicetak menggunakan tembaga. Tapi dihargai dengan 1 dinar. Karena pemerintah ingin menurunkan biaya cetak mata uang. Karena mencetak mata uang emas itu harganya lebih mahal dari mata uangnya. Nah, itu juga kelemahan full body money. Nah, mata uang tadi itu dia sebagai barang nilainya rendah, tapi sebagai uang dia punya nilai. Itu representative full body money. Yang terakhir fiat money yang kita gunakan sekarang, dia sebagai uang dia punya nilai, tapi sebagai barang tidak ada nilai sama sekali. Terus sebagai uang pun kita percaya ia punya nilai karena kita tahu dia punya nilai karena kita percaya kalau dia punya nilai. Makanya namanya fiat money. By the way, fiat itu dari bahasa Itali, fiat ya, fiat itu dari bahasa Itali, artinya trust or belief. So we believe a certain amount in a paper is a money. Itu fiat money. Terus pecahannya tadi ada uang giro, uang kartal, kemudian uang kartal, giro, sama token koin yang terakhir cryptocurrency. Nah, terus ini dampaknya ke inflasi apa? Dampaknya ketika fiat money tadi itu tidak ada. Nah, fiat money terbentuk itu sebenarnya turunan dari representative full body money tadi. Pokoknya perjanjian Bretton Woods itu di Inggris ditandatangani oleh sekian banyak pemimpin bahwa untuk mencetak mata uang sebuah negara harus punya cadangan emas tertentu. Nah, itu dibatalkan secara sepihak oleh Amerika. Jadi orang-orang nggak tahu, dia nyetak uang sendiri nih. Karena dia butuh dana besar-besaran. Nah, infonya sih untuk membiayai riset bom nuklir yang tahun 45 dijatuhkan di Jepang. Nah, karena dananya besar. Kalau nggak salah tahun itu butuh dana 1 sampai 4 juta dolar.
yang sekarang mungkin nilainya lebih besar dari itu ya. Nah, terus apa dampaknya? Dampaknya pokoknya Amerika mencetak uang tersebut, kemudian menerbitkan uang itu dengan obligasi, surat berharga, surat utang. Surat utang itu kemudian digunakan biayanya untuk mencetak uang lagi, sehingga nilainya turun. Ketika uang itu banyak beredar, orang-orang akhirnya terpacu untuk apa? Belanja. Belanja. Nah, semakin orang banyak belanja, uangnya lebih banyak lagi beredar. Itu yang kemudian memicu inflasi yang besar. Pemicu awalnya dari situ, karena mudah-mudahan saya salah. Sebelum itu sudah pernah ada inflasi, tapi belum ada catatan tertulis. Jadi hanya cerita aja. Nah, sebelumnya terjadi inflasi di mana? Ada yang tahu nggak? Pasti pernah dengar nih, seliweran lah di Instagram atau apa. Oh, nggak ada yang pernah dengar. Belum. Nah, itu terjadi di Mesir ya. Mesir dulu tuh negara kaya banget, sekarang itu ya kaya. Sok-sok kaya mereka itu. Beneran, Mesir dulu negara kaya banget. Kenapa kemudian Mesir itu jatuh? Karena pada, saya lupa tahun berapa, Mansa Musa, salah satu raja di Afrika, Muslim, kaya raya, itu bawa, kalau nggak salah sekitar 400 ekor unta. Tapi rombongan dia cuma 20 ekor unta. Artinya sekitar 40 ding, sekitar 20-an orang yang ikut. Jadi 40 ekor unta. Sisanya apa? Sisanya emas. Saking kayanya, saya lupa Afrika sebelah mana. Terus dalam perjalanannya dia ketemu orang, emasnya dikasih satu-satu sampai di Mesir itu dikasih. Nah, karena dia ngasih uang ke setiap orang di Mesir, akhirnya terjadi hyperinflasi di Mesir karena orang semua punya emas nih. Mereka bisa belanja apa aja. Semuanya dianggap murah kan? Nah, kata Prof. Hamid sendiri, apapun yang kita bisa beli itu murah. Berapapun harganya kalau kita bisa beli, berarti dia masih murah. Nah, jadi itu dulu di masa Islam itu pernah inflasi karena terlalu banyak dikasih. Nah, terkait dengan Rakornas kemarin, pengendalian inflasi itu normal karena salah satu fungsi pemerintah itu ada 3. Pertama, fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang terakhir itu fungsi stabilisasi. Nah, pengendalian inflasi ini adalah salah satu fungsi pemerintah untuk menstabilkan nilai mata uang. Karena kalau ini tidak distabilisasi, sekarang $1 itu harganya sudah 16.000 lebih. 16.000 lebih. Nah, sebelumnya di masa awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu masih di sekitar 14.000 ke 15.000 atau 15.000 turun lagi ke 14.000. Nah, sekarang sudah sampai di angka sekitar 16.000 lebih. Nah, itu artinya betul angka inflasi kita sudah di atas 2, berarti 2, ke atas. Dan jangan kira 2, itu kecil ya. 2, itu kecil. Karena rate error 0,05 aja itu pengaruhnya gede loh. Error rate 0,05 itu kecil, 5% error itu pengaruhnya gede. Apalagi yang sudah 1, berarti ada banyak masalah di situ. Nah, problemnya banyak. Kenapa kok inflasi itu bisa terjadi? Nah, ini yang mau kita diskusikan nanti. Salah satunya yang paling mungkin bukan cuma karena nilai mata uang turun tadi, benar saja. Karena banyak belanja. Apalagi kenapa kok Gen Z perlu? Karena Gen Z itu ekspektasinya besar. Mereka itu menghadapi generasi boomer, generasi X milenial ya, dan generasi Y yang sudah menengah ke atas, yang udah setengah sukses, ada yang udah sukses banget. Contoh Gen Y yang sukses itu rata-rata Gen Y sih ya. Rata-rata Gen Y ini itu kalau sukses pamer. Sekarang nih dengan adanya media sosial. Bahasa flexing. Flexing. Nah, benar. Seringnya gitu. Bahasanya flexing. Wah, udah punya mobil nih. Dulu pernah rame banget. Wah, saya beli Lamborghini. Murah banget gitu kan. Nah, itu pernah rame banget tuh dulu tuh. McLaren, San. Wah, beli McLaren berapa? 7 miliar. Murah banget gitu. Nah, flexing itu sebenarnya. Nah, gara-gara itu akhirnya kan mereka terpacu untuk mencari kan. Akhirnya mereka melakukan segala macam cara, termasuk lewat pinjaman online.
Nah, kemudian judi online. Nah, karena banyak uang yang beredar tadi, mereka belanja tadi karena bisa beli, akhirnya merasa murah, belanjanya juga besar-besaran. Besar-besaran. Nah, ini kan banyak penelitian yang bilang juga tingkat pendapatan itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Dan pendapatan, gaya hidup itu akan berbanding lurus dengan tingkat konsumsi. Semakin tinggi gaya hidupnya, konsumsinya makin tinggi. Oke, tinggi. Kayak gitu. Itu untuk inflasi ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya uang itu sebaiknya apa tidak diedarkan atau gimana gitu, Ustaz, sebaiknya? Kalau tidak diedarkan, nanti aktivitas ekonominya malah tidak berjalan. Yang paling benar memang dikendalikan, karena itu juga salah satu fungsi dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada dua, kebijakan ekspansif sama kebijakan kontraktif. Kemungkinan saat ini dari Rakornas itu pemerintah akan melakukan kebijakan kontraktif. Kemungkinan. Entah dinaikkan suku bunganya, dinaikkan sekalian, atau diturunkan. Kalau diturunkan otomatis itu kebijakan apa namanya tadi? Ya ekspansif ya, ekspansif. Karena untuk memacu orang belanja supaya inflasinya naik, maksudnya jadi kayak gitu. Kalau kontraktif itu untuk mengerem. Mengerem. Terus bagaimana mengalokasikan supaya kebijakan itu jadi menggunakan alat yang bisa kita sebut dengan instrumen. Jadi ada instrumen kebijakan moneter itu ada banyak, kalau dijelaskan di sini terlalu banyak juga. Nah, salah satunya seperti giro wajib minimum, kemudian discount rate. Ini kan yang lagi viral tentang BSI ya, Ustaz ya? Ya, Maksudnya BSI. kasus Kalau BSI ya, ya. wah, BSI ini saya baru dapat berita bagus nih tadi malam terkait BSI ini. Ya, menarik sekali karena kalau dilihat sih sebenarnya bukan masalah politik ya. Kenapa organisasi besar seperti Muhammadiyah itu tiba-tiba narik 13 triliun? Itu baru Muhammadiyah pusat loh ya. Baru Muhammadiyah pusat. Jadi organisasi sekelas Muhammadiyah dananya cuma 13 triliun itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi baru narik satu tabungannya aja di BSI kira-kira sebesar 13 triliun. Dan itu akan membuat BSI goyang, betul-betul goyang karena rush money itu menyebabkan bank umum tersebut harus menarik cadangan dia yang ada di Bank Indonesia. Itu tadi Giro wajib minimumnya itu harus ditarik. Nah, dan dia harus cepat mengembalikan lagi itu. Nah, itu sulit. Jadi yang jadi korban siapa nanti? BSI. Marketingnya. Marketing. Karena dia harus dituntut bulan ini harus dapat sekian M, bulan ini kayak gitu nanti. Jadi setiap itu bank umum punya namanya giro wajib minimum, yang menentukan adalah Bank Indonesia. Jadi supaya Bank Indonesia ini bisa menstabilkan peredaran uang, salah satunya dengan mengontrol bank-bank umum agar tidak terlalu banyak mengedarkan uang ke masyarakat. Makanya diberikan misal tahun bulan ini berapa triliun, berapa triliun yang harus kalian punya dan sebagainya. Nah, itu GWM itu juga untuk memastikan karena diatur di OJK juga ya, memastikan bank itu liquid. Ya, artinya dia sehat. Iya. Dia sehat. Jadi pertama ada etika yang dilanggar menurut inilah, walaupun tidak diberitakan. Kalau menurut jubirnya Muhammadiyah sendiri, dana 13 triliun itu untuk membuat persaingan antar bank syariah di Indonesia sehat. Nggak salah, itu betul. Iya. Karena dana itu kemudian akhirnya disebar di bank-bank syariah, baik bank syariah selain BSI. Karena saat ini hanya BSI ya, bank syariah yang dimiliki oleh negara. Karena sisanya kan nggak bisa non syariah ya, bank konvensional lah gitu ya. Karena hanya BSI akhirnya disebar, ada yang ke bank muamalat, ada yang lain-lain gitu. Nah, ternyata ya kalau yang diinfokan itu karena untuk menyebarkan. Bukan, itu betul. Cuman di belakang itu BSI itu pernah meminta nama dari Ketum Muhammadiyah untuk siapa yang diusulkan jadi salah satu komisaris di BSI. Nah, kalau minta nama kan berarti BSI secara tidak langsung minta salah satu orang dari organisasi tersebut untuk jadi komisarisnya dong. Ya. Ya dong.
Nah, ternyata ketika sudah diberikan nama, yang diangkat itu orang lain. Orang lain. Nah, itu masalahnya. Jadi di situ Muhammadiyah merasa organisasinya direndahkan. Nah, itu etik. Ini Terus masuk ke teori perilaku konsumen juga ya, San? ya perilaku produsen sih ya. Karena kan Etikanya iya, tapi oh iya, si etikanya. konsumen dia berhak oh iya betul. Karena dia konsumernya ini ya, BSI. BSI ya, customernya BSI. Iya, jadi dia berhak untuk membuat keputusan yang kalau tidak sesuai dengan yang dilakukan sama Sama produsen. sama ini ya. Nah, itu untuk inflasi tadi ya, Ustaz. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan topik utama, yaitu digitalisasi Oh, yang digital. keuangan. Iya, Ustaz. Jadi, Sebenarnya masih terkait banget loh dengan inflasi tadi, karena apapun itu tahun 2012 saya itu pernah ke BI Surabaya, itu sudah bukan cuma digodok tapi sudah dibuat instrumen digital keuangan oleh Bank Indonesia. Saya dikasih waktu itu pakai nomor XL, di dalamnya tuh ada nominal 200.000. Bukan pulsa loh ya. 200.000 itu yang bisa dibelanjakan waktu itu, saya lupa istilahnya apa. Jadi dia kayak NFC ya. NFC yang di-scan bisa langsung bayar itu kan. Jadi modelnya kayak gitu, tapi pakai nomor telepon. Jadi depositnya itu kita taruh di nomor kita. Nah, waktu itu belum ada aplikasinya. Nah, sekarang sudah banyak aplikasinya lewat e-wallet ya. Ada Dana, Flip, GoPay dan Stripe, OVO dan lain-lain itu ya. Boleh sebut merek? boleh. Oh, boleh. Kan contoh. Contoh. Nah, sekarang udah ada itu. Dulu itu basisnya hanya provider, dan kalau nggak salah provider yang diizinkan oleh BI itu Telkomsel jelas karena dia plat merah. Kemudian XL ini semi ya, semi swasta. Terus satu lagi apa? Indosat juga semi swasta. Karena aslinya dia plat merah tapi dijual. Banyak cerita lah, kalian bisa googling. Terlalu tinggi political will-nya di situ. Kalau didiskusikan agak riskan. Hanya 3 itu kalau nggak salah yang diizinkan oleh BI untuk menggunakan uang digital. Nah, enaknya apa uang digital itu? Kalian tidak perlu punya kembalian. Nah, ini juga part of etik ya, karena banyak sekali kalau kita belanja kembaliannya apa? Permen. Cocolatos gitu. Waktu itu saya sampai pernah ya, Mbak, saya nggak beli cocolatos loh Mbak, kok kembaliannya ini. Kalau besok saya bayar pakai cocolatos, sampean mau nggak mau juga dia ternyata gitu. Mas Mbak bisa dapat cocolatos permen, ada yang mau didonasikan? Oh iya, nah benar. Tapi saya lebih senang kalau donasi. Iya, kalau donasi bagus karena memang maksudnya besar sedekah. Cuman kan terkadang itu kan jadi membuat kita bingung juga, ini jadi akadnya gimana? Oh iya, betul. Karena kita kan mau belanja ya. Iya. Kita kan mau belanja. Nah jadi dengan digital tadi itu sebenarnya dibangun sudah lama. Kemudian literasi yang diberikan oleh BI ke masyarakat itu tinggi, sampai waktu itu kalau nggak salah tahun 12 kalau nggak salah saya waktu UNIDA baru berdiri 2014 itu BI datang ke sini bawa tim dari 3 provider itu untuk meliterasi tentang keuangan digital lewat nomor handphone tadi. Itu mahasiswa dibagi-bagiin kartunya, terus ada uang dalamnya, dan mereka bisa pakai belanja. Sayangnya waktu itu di Ponorogo baru kalau nggak salah hanya 10 toko yang pakai digital money model itu. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya, literasi keuangan itu penting banget, karena literasi keuangan itu nanti akan berdampak kepada kesadaran keuangan, kemudian inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu artinya kayak teman-teman sekarang ini udah biasa kan pakai QRIS, Dana. Sudah biasa. Kalian belanja ke mana? Di toko sini itu U3 ya. Unidamart. Nah, Unidamart itu pakai QRIS. Di Dana ngambil uang, di Dana pakai QRIS, ya kan? Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah inklusif di situ karena sudah menggunakan itu. Nah, zaman itu tidak ada karena
sekitar 2014 itu masih peralihan dari polifonik ke Android. Nah, waktu itu masih ada BlackBerry ya. Lagi ngetrennya apa coba waktu itu? BlackBerry di pink Android. Karena waktu masih zaman jaya-jayanya BlackBerry itu, yang punya BlackBerry itu udah ya tadi FOMO ya, fear of missing out. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk beli itu. Ya sama lah kayak sekarang iPhone gitu. Nggak iPhone nggak keren gitu. Nggak keren. Nah terus digital tadi. Kalau buat saya Gen Z sekarang itu ya native digital. Jadi dia bahkan bukan mereka diajari, mereka yang ngajari generasi sebelumnya terkait dengan digitalisasi termasuk digital keuangan. Banyak anak-anak sekarang yang lebih paham dengan digital finance daripada generasi sebelumnya. Nah, cuman fundamentalnya itu generasi sebelumnya lebih banyak yang punya. Nah, kenapa kalau fundamentalnya penting ya? Karena fundamental basis itu bukan cuma berbicara apa yang ada di dalam digital finance, tapi juga berbicara digital finance secara normatif, kayak tadi etikanya, terus value-nya gitu. Sehingga ketika orang sudah inklusif, itu dia tidak meningkatkan gaya hidup dan belanjanya. Nah sekarang anak-anak sekarang karena tadi ada FOMO, kemudian ada flexing, nah, akhirnya lebih banyak ke situ. Yang secara langsung ataupun tidak langsung itu akan berpengaruh kepada inflasi. Lifestyle itu sangat mempengaruhi. Pengaruh banget. Jadi kebanyakan orang yang kan tadi Untung sudah bilang juga bahwa zaman sekarang itu anak muda seringnya bergaya, cuma uangnya kurang gitu. Uangnya kurang. Nggak kurang sih. Kalau Cari-cari. cari, gitu. nggak kurang. Itu saya gini aja deh ya. Kemarin saya ke salah satu kafe di Ponorogo, nggak saya sebut lah kafenya. Laku nanti dia endorse nggak? Nggak, udah laku. Udah laku. Mau saya sebut saya nggak di-endorse kan gitu. Saya ke situ, saya duduk gitu ya. Saya duduk kan, saya sama istri sama anak saya gitu. Saya duduk, banyak yang kesini ternyata gitu. Terus harganya nggak murah, tapi ya nggak terlalu mahal lah, sedang lah. Cuman kalau untuk ukuran saya, ini bukan untuk ukuran mahasiswa Ponorogo gitu. Nah, dengan harga segitu tuh bukan untuk ukuran mahasiswa Ponorogo. Tapi kok rame, dan itu saya lihat, wah ini anak mahasiswa semua gitu yang belanja di situ. Berarti kan lifestyle mereka cukup tinggi. Teman-teman boleh cek deh, karena ada cafe itu kan modelnya tematik ya. Ada yang memang dia untuk family, kemudian ada yang cafe itu untuk belajar. Nah ini contoh cafe untuk belajar di Ponorogo itu ada Harubuk. Nah, Harubuk, terus ada Saat Seduh. Dua itu yang paling bagus buat belajar. Belajar, dan kalau untuk orang kantor ngerjain kantor. Ya betul, buat ngerjain kantor itu paling nyaman di situ. Paling nyaman. Di dua kafe itu. Nah, di dua kafe itu, dan memang banyak banget yang mahasiswa yang hangout di situ. Nah, buat saya pribadi yang pernah jadi mahasiswa ala-ala ya. pernah di masa susah. Jajan anak sekarang ini berapa ya per bulannya gitu kan. Terus mereka tuh per hari ngabisin berapa uang untuk duduk di kafe gitu. Kan kita bisa lihat dari menunya, dari apa yang dia pesen minumannya, terus makanan yang dia pesen, itu kita bisa perkirakan, kita bisa estimasikan ini paling enggak dia sekali jajan berapa gitu. Itu baru di kafe loh ya. Belum nanti dia keluar dari situ beli seblak dan lain-lain. Belum bensinnya, belum motornya apa. Keluar motornya langsung NMAX gitu. Waduh. Ninja, satu orang ninja cinta. Nah, gitu loh. Jadi yang berbahaya itu justru bukan digitalisasi dan Gen Z-nya, tapi FOMO-nya tadi itu. Fear of missing out, kemudian gaya flexing. Karena dia gaya hidupnya, dia merasa kalau saya nggak gitu nanti saya nggak diakui di circle-nya. Nah itu yang berbahaya. Nah tadi saya sudah sempat nonton video juga Ustaz dari Bank Indonesia, itu judulnya digitalisasi untuk akselerasi ekonomi dan keuangan. Nah Pak Periwarjo itu
memaparkan krisis seperti pandemi COVID-19 sampai perang Rusia dan Ukraina sekarang, itu solusinya yaitu inklusi keuangan digital. Iya. Betul. Nah itu Betul. bagaimana inklusi keuangan itu bisa menjadi solusi dari krisis-krisis itu, Sir? Hampir semua startup sekarang itu dimulai dari Gen Z, bukan dari Gen X, bukan dari Gen Y. Gen Y mereka sudah menikmati ya, mereka udah rata-rata udah menengah ke atas, udah banyak contohnya juga. Tapi Gen Z, Gen Alpha ini kan mereka yang melihat orang-orang ini sukses, saya pengen kayak gitu. Nah, mostly startup itu dimulai dari Gen Z. Dan startup yang model sekarang, kalau dia mau mencapai ke level unicorn atau decacorn, itu ya hanya buat saya hanya Gen Z yang bisa. Karena Gen Z ini mohon maaf, the ugly truth-nya adalah malas orangnya, malasan. Tapi mereka cerdas. Nah, orang malas dan cerdas itu akan selalu menciptakan inovasi-inovasi yang bagus. Itulah kenapa Steve Jobs ya, termasuk Jeff Bezos juga, itu senang nyari orang-orang malas, disuruh kerja di tempatnya. Karena semakin dia malas, dia akan semakin mencari inovasi gimana kerjaannya cepat selesai. Karena dia mau santai-santai setelahnya. Nah, ini tipikal Gen Z sekarang nih. Ya, kerjaan cepat selesai, habis itu santai, ya kan. Lewat e-commerce ya, e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokped masih ada nggak sih? Masih ya. Katanya mau belum ya. Kok kayak mendoakan gitu? Katanya mau di merger itu. Tapi ya, yang jelas sudah di merger itu Bukalapak ya. Iya. Iya. Tahu nggak kalian? Iya, jadi Goto, benar. Dia di merger ke Goto. Nah, jadi Goto sekarang dia punya e-commerce. Itu e-commerce-nya sebenarnya diambil dari Bukalapak. Tuh. Nah, e-commerce itu akan lebih muncul di situ. Contohnya kayak gini, e-commerce yang muncul dadakan, TikTok Live. Itu kan dari Gen Z itu, dari Gen Z. Dan ternyata antara Shopee dengan TikTok Live itu pelanggannya lebih besar TikTok Live. Padahal yang dijual di situ tuh remeh banget. Kalian mungkin pernah dengar ya, ada anak SMP pulang sekolah malam-malam nih, dia jualan. Apa yang dijual coba? Barang-barang di toko ibunya. Ibunya punya toko kelontong, dia live, dia jualan di situ. Karena dia jualannya lucu, banyak yang nonton. Akhirnya banyak yang beli. Harganya nggak mahal, cuma 2.000, 3.000. Yang mahal ongkirnya. Yang mahal ongkirnya, tapi orang-orang beli karena senang aja, karena dia lucu. Nah, karena ini rame, akhirnya berkembanglah gitu TikTok itu menjadi TikTok live shopping itu. Nah, Shopee nggak mau kalah nih, muncul juga dia Shopee Live. Lazada juga sama kayak gitu. Itu nggak akan muncul kalau nggak ada Gen Z. Nah, itu efek dari kemalasan itu juga Ya, sebetulnya, karena dia malas, rebahan, scroll, cek. Nah, itu kalau dari sisi konsumen kan, Ya. sisi konsumen. Kalau dari sisi kreativitas digitalnya, itu nggak akan muncul kalau nggak ada Gen Z tadi. Ya. Tadi anak kecil tadi itu kan dia masuk ke Gen Z, Gen Alpha itu. Nah, jadi dia mau mencapai jangkauan konsumen yang luas, itu tidak perlu lagi buka cabang. Nah, karena dengan ada e-commerce tadi itu, supply chain itu bisa dipotong sekian banyak. Nah, ini akhirnya memaksa produsen-produsen besar untuk juga bisa memoles. Nah, memoles gimana caranya barangnya itu tetap bisa tersalurkan. Karena dipotong sekian banyak nih supply chain-nya. Kan biasanya kayak gini, supply chain itu dari bahan mentah ke bahan baku ke perusahaan produksi ya. Produsen nanti membuat produknya disebar, nanti produk disebar ke distributor 1 ke distributor 2, 3, agen 1, agen 2, baru ke retail baru ke konsumen. Panjang nggak? Panjang. Nah, kalau e-commerce tuh motong dari produsen langsung ke retail. Makanya harganya bisa terpotong. Tapi uniknya yang kita temukan di mana di e-commerce ada harganya ada yang
fluktuatif juga. Ada yang naik, ada yang lebih tinggi dari yang di official store. Ada yang memang harganya jatuh. Jadi kemarin itu saya beli wiper mobil. Iya. Kalau kita beli, nggak usah disebut tokonya ya, beli di sini di Ponorogo yang nyediain semua peralatan rumah, ya you know lah ya. Ya, Ada logonya nggak, Zat? ada. Kalau bawa anak kecil dikasih balon. Iya. Nah, itu kalau di sana itu saya lihat, lumayan ya harganya 80.000 gitu. 80.000 udah dapat satu paket sih gitu. Akhirnya saya coba cari di salah satu e-commerce, dapat 20.000. Bayangan saya 20.000 itu satu. Belilah ya saya 2. Ternyata datang 2 pasang. Jadi saya beli 40.000, dapat 2 pasang. Terus saya mikir satunya buat apa ya? Dan karena wiper itu kan umurnya lama ya, Terus perbandingannya tadi ya, saya beli satu 20.000 dengan ongkir itu 40.000 harusnya, atau iya 40.000-an lah. Kalau saya beli di official toko yang kita bisa datang itu 80.000. Nah, yang menyebabkan harganya 80.000 tadi itu supply chain tadi. Dia Tangan harus keberapa? tangan keberapa lagi. Ya. Lalu untuk jadi online dan pinjol ini, Sir, itu masuk ke inklusi keuangan atau enggak? Sebenarnya masuk sih ya, masuk. Karena kan kenapa kok saya bilang masuk? Karena sekarang itu semuanya masuk ke fintech. Walaupun aplikasi judi online itu tidak legal, tidak officially legal. Tolong disensor. Jadi kalau memang itu tidak officially legal, nah by the way, jadi Kominfo itu mau ngeblok situs X atau Twitter karena baru aja ini pemerintah itu membuat situs atau aplikasi yang serupa. Ada lambangnya Garuda. Saya lupa namanya apa. Baru aja. Iya, gunung gini ya, ada. Ya, itu baru dibuka. Saya lupa namanya apa. Dia mau ngeblok situs Twitter. Pertanyaannya, kalau situs semacam itu mudah sekali untuk diblok, kenapa judi online tidak? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, Tidak perlu dijawab. tidak perlu dilebarkan. Ya. Ini sebuah misteri ya, Sir. Ya. Nah, jadi kenapa saya bisa masuk ke inklusivitas digital fintech? Karena perkembangan dan perputaran uang di pinjaman online dan judi online itu sangat besar. Angkanya bukan lagi miliaran, tapi sudah sampai triliunan. Lebih dari dana yang ditarik Muhammadiyah dari BSI tadi. Buruknya, nah ini juga penyebab kenapa inflasi di Indonesia tinggi. Perputaran uang itu nggak di sini. Di luar ya. Iya, artinya uang kita diambil keluar. Nah akhirnya apa? Pemerintah kan mau tidak mau harus mengedarkan uang lagi supaya tingkat belanja masyarakat balance dengan uang. Nah penyebabnya kemudian apa? Inflasi itu. Inflasi. Harga barang jadi rasanya mahal. Masyarakat itu dibuat untuk selalu beli. Karena kalau dianggapannya begini, kalau nggak ada pembelian berarti tidak ada ekonomi yang berjalan. Kan kalau nggak ada demand berarti nggak ada supply, atau kalau nggak ada supply, demand yang nggak berjalan, ya berhenti perekonomian. Jadi ya dibuat kita itu selalu butuh uang. Terus kalau terkait judi online, nah ini saran kami, pinjaman online. Saran kami ya, pinjaman online, jangan mudah-mudah teriming-iming oleh rendahnya suku bunga yang dikasih. Suku bunga per tahunnya. Saya sering dapat iklannya, nggak tahu kenapa, padahal saya nggak pernah pinjam. Dia ngasih itu dari 0,03 sampai 0,02 per tahun tingkat suku bunganya, rendah banget. Artinya kalau kita hitung itu berarti bunga yang harus kita bayarkan per cicilan itu sekitar 150.000, nggak nyampe malah. Jadi kalau ditolong misalkan dia pinjam 10 juta, 150 kali 12. Ya nambahnya sekitar 1,8 juta. Nambahnya sekitar segitu. Jadi
dari 10 juta berarti jadi 11.800.000. Kan kayak wah murah banget gitu ya, bunganya nggak gede, mampulah nih nyicil per bulan gitu. Misalkan cicilan per bulannya kalau let's say itu 12 juta, berarti kan per bulannya tiket cukup bayar 1 juta ya. Nah, ternyata tidak, karena yang mahal di situ bukan bunganya, tapi biaya adminnya. Dan biaya adminnya itu bisa di markup, karena itu kebijakan perusahaan, terserah perusahaan mau markup berapapun, bisa di markup 100 sampai 400% dari total pinjaman plus bunga. Lebih tinggi. Nah, dan itu yang tidak diiklankan di iklan-iklan pinjaman online. Nah, ini kalau saya buka, Langsung dicari mana yang namanya. tapi itu realitanya, dan udah banyak ya pakar-pakar keuangan itu memberitahu jangan sampai terjebak pinjaman online, apalagi kalau tidak punya likuiditas yang tinggi. Artinya secara pribadi kita tidak punya cadangan GBM pribadi. tidak punya cadangan uang pribadi. Nah, jadi kayak Robert Kiyosaki kenapa menyarankan kalau kalian mau belanja jangan pakai belanja uang sendiri. Oh iya, dia berani ngomong gitu karena dia punya cadangan uang yang banyak. Nah, kalau tidak ada ya jangan. Maka paling realistis itu kata almarhum Bob Sadino, kalau mau mulai usaha apa? Jangan pinjam modal, kerja. Yang menerjemahkan itu Tantowi Yahya. Tantowi Yahya itu sebelum bisa di posisi sekarang, dia jadi CEO sekian perusahaan, dia kerja dulu 10 atau 20 tahun sama orang lain, dapat gaji ditabung, kemudian dia pelajari ininya gimana. Nah, kayak gitu. Ini sebetulnya kembali ke Gen Z tadi nih, Iya. Karena Gen Z itu kan mudah tergiur, Ya, betul. generasi mudah tergiur. Jadi ketika ada pinjol, kelihatannya bunganya rendah, dia pinjam sekali, enak ya, tinggal pencet uang datang. Gitu. Tapi dia nggak ngerasa kalau setelah itu ada beban-beban yang lain yang harus Betul. dia tanggung. Makanya kenapa kata beliau tadi menyarankan untuk kalau belum punya sandaran ya sobat, tiang untuk bersandar lebih baik jangan minjem Jangan meskipun pinjam dulu. kelihatannya menggiurkan. Karena kalau orang udah punya sandaran, dia nggak mau minjem duit, apalagi hanya untuk kebutuhan konsumtif. Iya, betul. Nah, Karena anak muda itu kan gampang, tinggal klik dapat uang, nanti bayarnya tinggal beli minjem lagi, akhirnya gali lubang tutup lubang. Kebanyakan gitu. nah kalau yang pengusaha besar itu memang dia pasti pinjam uang, pasti pinjam uang, tapi bukan buat konsumtif, bukan, Memang buat usaha. memang buat usaha, Untuk menghasilkan uang lagi. untuk misalkan orang lagi. Ada alasan kenapa mereka misalkan ya mau buka toko apa gitu, dia pinjam uang ke BCA, dia buat proposal bisnis, jelaskan gini-gini, terus BCA udah tahu portofolio keuangan dia kayak gimana, dikasih. Nah, karena pasti dibayar gitu kan. Iya, pasti. Pasti balik uangnya. Terus dibalik uangnya. Itu ada alasan. Dan biasanya pengusaha itu kalau dikasih tahu ini, orang ini kok ngasih tahu rahasia nih gitu. Alasannya simple banget sebenarnya, karena kebijakan moneter tuh pasti akan berkaitan dengan kebijakan fiskal. Pajak. Ya. Alasannya kalau orang punya catatan pinjaman, berarti kan dia punya tanggungan. Iya, Nggak ada pajaknya. nggak ada. Iya. Jadi income dia dari perusahaan itu tidak dipotong. Kenapa? Karena perusahaan itu dianggap punya hutang yang harus dilunasi. Nah, kalau dia punya tanggungan, terus tanggungannya itu memotong pendapatan wajib perusahaan untuk bayar pajak, hanya nggak ada pajaknya. Itu kalau udah tergiur dari segi gampang pinjam ya, tapi Iya. satu sisi ya kadang Gen Z itu juga ketika mudah tergiur, anak juga harus bisa nih kayak dia gitu. Nah, betul, itu motivasinya bagus ya. Motivasinya bagus. Motivasi Satu bagus. sisi Wah, saya jadi pasti bisa motivasi, gitu. Satu sisi jadi Tapi tidak realistis. Tapi sekarang kan juga ada ini Ustaz, apa itu namanya yang BI check. Jadi kalau dia itu keteras pernah minjam, itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk masuk ke sebuah perusahaan gitu kan ya Ustaz? Ya, BI Trace baik masuk perusahaan ataupun untuk misalkan dia mau pinjam uang atau nabung, itu nanti ditandai Pertimbangan. jadi pertimbangan. Jadi Dan data itu akan disebar ke semua bank loh. Kalau kalian masuk ke BI Check, blacklistnya BI, data itu akan disebar ke semua bank, baik itu bank umum nasional ataupun bank swasta. Bank umum swasta. Misalkan nih, by the way saya punya temennya, alumni lagi, waduh.
Fulan aja. Fulan lah namanya. Dia dulu punya konter. Saya tuh sempat gimana logika berbisnis dia ya. Dia buka konter di Ambarukmo Plaza. Di Ambarukmo Plaza tempat paling sepinya tuh di ground, di lantai bawah tanah, di basement ya benar. Per bulannya sewa kios dia itu setengahnya ini, by the way, setengahnya studio ini. Enggak nih, lebih kecil lagi, seperempatnya. Beneran seperempatnya. Per bulannya 65 juta. Loh, serius. Dia baru mau pasang itu. Per bulannya 65 juta. Nah, terus kalau jajannya mau yang wah-wah gitu. Jadi kayak dia punya toko di Ambarukmo itu kayak wah, bayangan saya dia punya toko di Ambarukmo itu yang di lantai 2, lantai 3 gitu ya, yang gede-gede gitu. Terus tokonya entah toko pakaian atau sportwear yang pengunjungnya lumayan banyak gitu kan. Dan sandang pangan papan. Ya kayak gitulah ya. Atau yang di lantai atas, yang di food court gitu kan. Kan jelas tuh, pasti banyak. Anu dong, apa? Yang buat beli pulsa tuh konter dong. Konter HP dong di situ. Terus saya tanya, rame nggak? Ya rame nggak rame, berarti nggak rame gitu kan. Udah ngomongnya gitu. Kok bisa dia bertahan di situ? Dan dia bertahan di situ selama 4 tahun loh. Nah ternyata saya baru tahu dari teman saya satunya lagi, dia itu sudah kena blacklist di 2 bank, artinya data dia udah dikasih ke BI. Nah akhirnya ketika dia minjem lagi, nggak ada yang mau ngasih, beneran. Sampai dia bingung karena dia waktunya bayar ini kan, kontrakan di Ambarukmo Plaza 65 juta bro, per bulan. Nmax dapat 2 tuh. Jadi ya untuk awareness juga buat teman-teman ya, biar nggak mudah-mudah minjam itu. Sekarang juga BI itu sebagai otoritas yang cukup maksudnya peduli ya, misalnya memang bukan cuma lagi peduli dengan Gen Z juga supaya tidak mudah menggunakan pinjaman online. Jadi mereka itu menggunakan BI checking itu. Kalau sampai kena ya jadi pertimbangan banget. Sampai salah satunya itu masuk perusahaan itu sekarang update termasuk orang yang mudah minjem nggak. Betul. Itu jadi pertimbangan juga dari sebuah instansi untuk menerima dia. Nah ini yang nggak tahu, ini mungkin agak di luar ya, karena pemerintah juga memikirkan mulai dari Gen Y sampai Gen Alpha itu kalau nanti mereka sudah dewasa, sudah berkeluarga, itu bisa punya rumah atau enggak. Makanya ada program Tapera itu. Tapi unik nih Tapera nih, ini jadi diskursus yang menarik sekali. Kenapa? Tapera itu kan bukan sesuatu yang wajib ya, tabungan perumahan rakyat. Itu bisa diwajibkan kalau hubungannya dia misalkan pegawai negeri sipil ya, pegawai pemerintah, itu mungkin bisa diwajibkan. Tapi kenapa pegawai swasta, contohnya kayak saya, dosen di sini itu kan pegawai swasta, itu juga ikut-ikutan diwajibkan? Apa landasan hukumnya? Nah, kan nggak ada. Nah, kemudian kalau alasannya ini nanti saling bantu untuk punya rumah, saya akan berpikir secara logis itu sama seperti BPJS, mohon maaf kalau saya sebut ya. BPJS itu kan akhirnya fungsinya tahun ya, kalau kita buka di asuransi syariah itu fungsinya tahun, saling tolong menolong. Saya bayar BPJS setiap bulan, kalau nggak saya pakai berarti orang lain yang pakai. Kalau BPJS mungkin buat saya masih oke, karena kita juga butuh someday itu untuk preventif hal-hal yang tidak kita inginkan, entah nanti mungkin saya yang sakit atau istri saya atau keluarga saya gitu. Nah, tapi kalau Tapera ini, kenapa harus ikut program itu? Kenapa nggak saya ambil sendiri aja gitu? Misalkan saya mau beli rumah nih, saya ambil KPR aja sendiri, atau kalau nggak nabung aja. Kan lebih mudah seperti itu. Perumahan kecil nih, yang berapa? Tipe 36. Enggak, ada kecil lagi, 34. Itu kan ada, bener. Kecil emang. Oh. Ya jangan berharap bagus lah. Ya, nggak benar bagus juga sih, cuma ada yang jual 34. Ada. Itu kan sekitar 260 cash. Nah, nabung aja kan bisa. Nabung aja bisa. Memang kayaknya lama gitu. Kalau mau pengen cepat ya pinjam KPR tadi.
Cuman kan kalau KPR itu tergantung bunganya tadi. Dia bunganya efektif, apalagi tuh? Kok saya lupa. Flat, anuitas. Dan tergantung itu. Dia pakai bunga yang mana gitu. Tapi rata-rata bank pilihannya dua. Kalau nggak flat, anuitas. Nah, seringnya sih anuitas. Anuitas tuh yang gede di depan, tapi ringan di belakang. Gede di belakang tapi ringan di depan. Nah, kalau bunga efektif itu yang dia yang rata, jadi nggak gede. Buka, tambah aja tetap. Nah, tapi kok kita ngomongin bunga sih? Oh iya. Kan ini cerita. Contoh dari kalau misalnya tapera tadi kan Kak. Tapera. Jadi akhirnya kan orang akan lebih berpikir logis itu. Terus logikanya gini, kalau kan sekarang itu jarang banget keluarga yang punya, misalkan bapak ibu anaknya ada 12, kan jarang. Ya nggak sih? Bapak saya sendiri anaknya cuma 3. Istri saya tuh anak bungsu, dia cuma punya kakak 1. Nah, rata-rata kok udah kayak gitu, itu jadi satu rumah aja. Jarang-jarang pecah gitu. Kalaupun misalkan punya rumah, paling anak tertua yang keluar. Anak yang bungsu tetap di rumah sama orang tua kayak gitu. Jadi kan ngapain saya punya rumah? Saya udah di sini. Kok saya dipaksa-paksa punya rumah lagi? Nah, ini yang sangat disayangkan, karena kalau kita bawa ke etika Islam ya, etika Islam itu jangan sampai tapera itu masuk ke kategori ya luna amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Itu jangan sampai ke situ. Kalau program itu ada, programnya yang masyarakat umum, bukan pegawai negeri sipil, itu sukarela aja, yang mau aja. Karena kesannya kayak, oh iya murah banget, sekian, tapi belakangan banyak yang lapor. Orangnya ikut tapera, kemudian udah meninggal, mau dinominasikan, bener ya? Mau Dinominalkan, itu sampai hari ini tidak bisa. Bukan tidak bisa, belum cair. Atau tidak ada? Nah itu dia. Oh. Saya nggak tahu, saya nggak berani nyebut ya. Kan dia tanya. Oh nanya. Karena memang ya agak ini berkesinambungan sama inklusivitas juga. Karena kalau betul. Ini kan antum ya, misalnya antum bisa melihat secara logis gitu. Tapi untuk yang mungkin literasinya rendah, masyarakat atau mungkin orang-orang yang belum paham secara detail bagaimana pengelolaan keuangan, kemudian bagaimana mereka harus bisa berinvestasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, atau intinya literasinya kurang bisa ditingkatkan, otomatis berpikir tapera ini hal yang bagus buat mereka gitu. Makanya kenapa sih Gen Z itu perlu tahu literasi keuangan, karena dia sangat mendukung inklusivitas tadi. Ya. Terus ini juga suggestion ya. Kalau kalian pernah dengar FIRE, ada yang pernah dengar FIRE nggak? Financial Independent Retirement Early. Oh, nggak ada yang pernah dengar. Wah, ini lagi ramai di luar negeri ya. Jadi rata-rata juga milenial sampai ke Gen Z yang mencoba. Kenapa? Karena mereka mau pensiun di usia dini dengan keuangan yang independen. Jadi mereka pensiun terus udah tinggal nikmatin hidup aja. Nah itu, tapi buruknya FIRE ini harus frugal living. Kalian tahu frugal living nggak sih? Frugal living? Frugal living yang ya itu pernah saya lakukan sih ya dulu, zaman masih susah. Jadi sehari makan 2 kali gitu. Bahasanya hidup sederhana, ugal-ugalan. Hidup sederhana pakai banget. Jadi makan cuma 2 kali sehari, lauknya cuma tempe gitu. Gimana caranya supaya 15.000 itu cukup untuk makan sehari? Kayak gitu. Itu frugal living tuh kayak gitu. Terus menghemat, kalau saya mau nyuci baju, laundry supaya hemat tuh gimana? Atau kalau perlu nggak usah laundry. Itu jadi di Amerika kalau nggak salah ya, atau di Eropa saya lupa, kalau nggak salah sih Amerika, itu ada yang mencoba itu. Nah jadi dia saving pendapatan suami dengan istri selama kalau nggak salah 10 atau 15 tahun ya, atau nggak sampai, itu 70%. 30%-nya mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah tapi buruknya FIRE ini apa? Buruknya FIRE ini
itu akan mendorong logika dia untuk tidak punya anak, karena anak dianggap beban. Ya, bisa. Dan memang pasangan itu tidak punya anak, by the way. Tapi nanti ketika dia sudah sampai di fire-nya dia baru pingin punya anak tuh biasanya. Pingin hiburan kan? Pingin punya anak terus ternyata, oh ada anak ya gitu. Tapi kalau masih dia mengedepankan fire-nya tadi, frugal living ya, maka anaknya akan dianggap beban. Nah ini salah ya, salah juga. Karena di Barat sendiri sudah bingung. Di Rusia itu bingung, di mana lagi ya? Saya lupa datanya. Swiss bingung. Kenapa? Termasuk Amerika sendiri. Karena tingkat kelahiran di sana rendah. Oh itu Jepang juga. Iya betul. Jepang malah saking ininya dibayar ya setiap Dibayar. orang punya Yang mau anak lahir, yang mau punya anak dibayar. Tapi orang-orangnya nggak mau. Karena tadi anak dianggap beban. Di Rusia juga gitu. Yang mau menikahi wanita Rusia dibayar. Tapi harus tinggal di sana. dan harus punya anak di sana. Dan harus punya anak di sana. Dibayar ya. Tenang, kalian bukan nggak ganteng, cuma salah tempat aja. Nah, di Swiss itu sampai saya lupa, bukan Swiss, ada satu tempat itu bukan cuma tingkat kelahirannya rendah, tapi penduduknya terus berkurang karena meninggal terus, sampai ada yang menawarkan untuk tinggal di sana dan dibayar per tahunnya tuh 1,6 miliar. Cuman ya saking sepinya mungkin banyak orang yang nggak mau ke sana. Sampai rumah-rumah itu Kosong rumah-rumahnya. Rumah-rumah itu nganggur, kosong, makanya diminta untuk kalau mau tinggal di sana. Tapi ya hidupnya kan kesepian. Mungkin kalau buat orang Indonesia kan sangat-sangat tidak betah. Nggak betah. Tuh. Mungkin karena penduduk Indonesia ini penuh juga bisa dipindahin ke sana gitu ya. nggak harus ke sana juga. Saya agak khawatir dengan terminologi penduduk Indonesia ini penuh ya. Karena kepadatan penduduk itu terfokus di Pulau Jawa aja. Ya Pulau Jawa aja. Cobalah main ke Sumatera, ya atau ke Kalimantan. Saya itu merasa, saya asli Pontianak ya. Saya tuh merasa Pontianak ramai sekarang aja. Itu pun saya lihat kayaknya sini aja deh kayaknya. Tapi di ibu kota ya Mas ya? Iya di kotanya aja. Begitu saya pindah ke kabupaten, kalian tahu Ustadz Lukmanul Hakim ya? Iya. Ya yang dai itu. Itu kalau saya ke rumah beliau, nggak rame-rame banget sih. Yang ramai itu yang di pondoknya, karena pondoknya beliau itu yang di tengah kota. Nah, kan di sana tuh pondoknya ada dua punya cabang kan. Yang di tengah kota itu yang pusat, yang kalau beliau mengisi kajian subuh, nah itu yang di tengah kota. Yang satu lagi itu nama daerahnya kalau nggak salah di Danau Sentarum, lupa saya. Itu nggak rame-rame banget tuh, nggak rame-rame banget. Ya sama dengan kemarin anak ke Jambi itu Iya. rumah itu antar rumah ke rumah itu jaraknya bisa Jauh. 1 kilo, bisa 2 Jauh. kilo. Jadi tetangga itu paling cuma 2-3 rumah, sekilo lagi, 2-3 Jauh, rumah, jauh, sekilo betul. lagi. Baru Jambi yang notabene-nya di sana sudah cukup banyak, apalagi kalau dari lebih pinggiran lagi, itu akan lebih Penduduk kita 200 berapa? 78 juta. Itu sebenarnya masih sedikit dengan luasnya Indonesia itu. Termasuk di Cina. Kenapa kok Cina bilang masyarakatnya paling banyak? Tempatnya sempit? Enggak. Tidak semua belum dipecah karena tidak semua daerahnya itu diduduki oleh manusia. tapi memang tidak semua juga mau tinggal di tempat yang ini susahnya. Masalahnya kan kalau untuk membangun satu daerah itu kan butuh resource yang gede ya, dan itu alokasinya pemerintah, fungsi alokasi dan distribusinya Itu apa pemerintah. sih, desentralisasi ya? Iya, desentralisasi. Itu kayak kemarin kan ada ya, transmigrasi dari Jawa ke Jambi, Ustaz, yang cerita Anda dapat itu di zamannya Soeharto kalau nggak Betul, salah. betul. Itu dibayar, jadi pindah ke Jambi dikasih, tapi dibayar dengan Itu dikasih tanah sawit. itu waktu Orde Baru ya, waktu zaman Orde Baru, era Presiden Soeharto selama berapa 32 tahun. Kalau tahunnya Benar ya? tepatnya 32 tahun ya benar. Itu saya lupa mulainya tahun berapa, tapi beliau punya program namanya Replita, rencana pembangunan 5 tahunan. Nah, program Replita itu salah satunya tadi menyebar penduduk. Jadi jangan terkonsentrasi di satu tempat aja.
Nah, jadi tidak hanya di Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan. Makanya di daerah-daerah tersebut pasti ada namanya kampung Jawa. Pasti ada. Iya Pasti betul. ada. Bahkan Nah. di pasar-pasar aja akhirnya ketemunya sama orang Jawa. Betul. Karena memang mereka itu ada Jadi, yang tapi by the way, kampung Jawa itu sebenarnya bukan daerah Transmigran. Sebenarnya mereka sudah punya tempat sendiri. Oh. Tapi karena nggak betah di sana, pindah. Oh. Tadi karena daerahnya sepi ya, pada masanya itu sepi, mereka memang ditaruh di tengah hutan loh by the way. Aksesnya juga susah. Aksesnya sulit. Nah, kalau sekarang akses sudah mudah, daerahnya sudah cukup berkembang. Itu untuk kepadatan penduduk ya. Agak Nggak kurang kurang penduduk. Ya. Dan itu juga ngaruh lagi dari gagal literasi ya, Sat. Ya. Mungkin di daerah Jawa itu semua orang udah tahu cara bayar kris atau kemudian bagaimana menggunakan mobile banking dan sebagainya. Mungkin di pinggiran pelosok-pelosok ya Belum. belum. Ya, biasanya yang untuk digital, inklusivitas digital masyarakat secara umum ya, Gen Z ataupun apapun itu, yang di kotanya Ya. yang ramai itu yang lebih ke literate dan inklusif. Nah, kalau udah agak ke pinggir, itu dimanapun, termasuk di sini. Ya, Masuk di sini. Jadi perlunya sosialisasi ke pelosok-pelosok itu. Iya. Nah, program sosialisasi itu tidak bisa kita serta-merta kemudian lemparkan ke BI. Itu justru tugas kita. Iya. Pasti gen-gen Ini itu tugas kita itu untuk Iya. meliterasi mereka. Nah, tadi cara paling mungkin lewat Gen Z. Cara paling mungkin ya mereka buat startup di situ. Ya, terus atau buat dia kan sekarang suka jadi influencer ala-ala gitu kan, Betul. bikin konten affiliate gitu. Hmm. Jadi mudah untuk mendapatkan uang dari sebatas nge-share apa Betul. gitu. Itu kan cukup membantu pemerintah juga, cukup membantu kita juga sebagai orang yang concern di bidang ekonomi. Dan itu disupport banget sama BI kalau misalkan kalian bisa buat komunitas untuk menyebarkan literasi dan inklusivitas digital ke masyarakat. Nah, Gen Z punya peran yang sangat kuat, punya role lah ya di situ ya. Karena kayak yang saya bilang tadi, karena mereka ini native digital, kemudian lebih mudah paham, akhirnya lebih sering mengajarkan pada generasi sebelumnya. Nah, tapi kalau mayoritas masyarakat yang saat ini itu cenderung lebih mendukung nggak sih digitalisasi keuangan ini? Kalau kita bisa lihat dari aplikasi punya BCA kalau nggak salah ya. Iya, BCA benar. Mobile banking punya BCA itu ada dua. Mobile BCA sama My BCA, betul. My BCA itu kalau nggak salah untuk Gen Z. Nah, mobile BCA Mobile itu untuk yang lama, karena BCA Mobile itu isinya hanya cek saldo, transfer, udah nggak ada QRIS-nya ya. Kalau yang My BCA itu ada QRIS-nya. Nah, kenapa? Karena orang-orang lama itu nggak butuh itu. Mereka apalagi generasi boomers ya, kakek-kakek lah, yang itu lebih seneng megang uang fisik, cash. Jadi itu tidak bisa kita paksa ke digital. Tapi at least mereka akan terbantu kalau misalkan kita ada di samping. Jadi buat saya sendiri inklusivitas digital itu bukan berarti dia hanya menggunakan. Bisa jadi kita bantu mereka lewat aplikasi kita gitu. Mereka jadi tahu itu sudah cukup lah, sudah cukup. Karena mereka tahu itu nanti mereka akan, udah kamu pakai ini aja gitu. Mereka akan nyuruh orang lain. Ya betul. Ya mungkin kalian pernah mengalami gimana orang tua kalian tak tolong dong beliin ini pakai uang ini, tolong dong gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh ya dari para generasi sebelum kita yang jauh-jauh itu bukan tidak mau ya, mereka tahu itu kan juga sudah tahu terliterasi. Cuman mungkin mereka tidak menggunakan, bukan user, tapi mereka tahu itu sudah cukup bagus dibandingkan yang benar-benar. Mungkin ada lagi daerah yang benar-benar tidak mau dan tidak bisa menerima adanya digitalisasi. Iya, dan itu berat juga. Itu sama kayak program pemerintah dari zaman SBY dulu sampai sekarang belum beres-beres tuh, EKTP. Iya, sampai sekarang belum beres EKTP itu. Karena kalau itu beres, kita tidak perlu lagi fotokopi KTP. Sampai sekarang masih fotokopi KTP ya.
Kayak mau perbarui SIM. Sebenarnya sekarang sudah mulai ke arah sana. Kenapa? Dulu kalau mau perbarui SIM, misalkan yang aslinya Kalimantan, dia harus balik karena per daerah. Sekarang nggak perlu cukup. Misalkan yang aslinya Kalimantan atau Sumatera mau perbarui SIM cukup di sini. Artinya datanya sudah mulai terintegrate. Nah, cuman persyaratannya yang belum. Jadi kayak KTP itu belum bisa dicek di data kependudukan secara umum. Karena PR-nya banyak sih, bukan. Kita nggak bisa ke variabel lain yang agak riskan untuk kita diskusikan, tapi PR besar di Indonesia itu emang sekuritas data, ya, keamanan data. Terintegrasi. Walaupun banyak juga yang bilang emang data kita aman gitu, ya memang nggak aman sih sebenarnya. Dan kita juga nggak bisa memaksa generasi sebelumnya untuk mengikuti cara kita gitu. Nggak bisa, itu kan sama aja kayak generasi sebelum memaksa generasi setelahnya untuk ikut cara mereka, kan nggak bisa juga. Terus Rasul sendiri kan juga pernah bilang, jangan ajarkan, bukan Rasul, Ali bin Abi Thalib ya? Ya, Ajarkan anakmu sesuai dengan generasinya. Generasi atau usianya. Generasi. Sesuai dengan zamannya gitu. Sesuai dengan zamannya. Ini kalau mau disambungkan ke inflasi sebenarnya juga nyambung banget, karena kan ke itu tadi apa, kembali ke jumlah uang beredar ya. Kalau misalnya satu orang aja sudah berpikir dia bisa beli A, B, C, D, X, sampai X dengan online digital, kemudian satu rumah itu beli semuanya dengan online, otomatis sudah berapa uang yang dia keluarkan, belum lagi dia cash yang dia pegang. Nah ini kan ngaruh nih ke inflasi, jumlah uang yang beredar ini harus dikontrol oleh pemerintah, makanya ada pengendalian inflasi. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang dilakukan di BI lewat Rakornas itu karena pakar-pakar di BI sudah melihat ini kalau tidak segera dikendalikan nanti kejadian lagi nih, karena Indonesia itu sudah 3 kali kena inflasi. Pertama tahun 68 dan 69 ya, kalau nggak salah 68, sampai pemerintah itu benar nggak sih? Benar. Itu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan gunting Syafruddin, karena yang membuat kebijakan ini Syafruddin Prawira Negara, gubernur pertama Bank Indonesia. Gunting Syafruddin atau sharing ya, yang memotong mata uang dan nilainya. Jadi bukan cuma nolnya. Kan beda dengan redenominasi. Redenominasi itu hanya menghilangkan nol tanpa menghilangkan nilai. Nah, kalau sharing itu nolnya hilang, nilainya juga hilang. Jadi misalkan saya punya 100.000, nolnya hilang 3, tinggal 100. Iya 100 aja yang saya pegang, nilainya juga 100 gitu. Itu sharing. Kalau redenominasi, nilainya tetap 100.000 walaupun yang ditulis 100. Nah, cuman saya belum tahu karena redenominasi juga kayaknya pemerintah maju mundur ya. BI itu maju mundur mau dilakukan atau enggak. Nah, kemudian setelah tahun 68, tahun 98 terjadi lagi inflasi, walaupun sebabnya bukan di dalam negeri. Kalau yang tahun 68 itu saya lupa, kalau nggak salah juga politik di luar yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Tahun 98 itu penyebabnya awalnya dari India, kemudian berpengaruh ke Amerika. Penyebabnya adalah mortgage. Tahu mortgage nggak kalian? Apa sih mortgage? Mortgage ini rumah. Iya, apa sih istilahnya kok saya lupa. Pokoknya orang yang kredit rumah. KPR lah. KPR. Tapi KPR-nya gagal semua. Gagal bayar. Kredit macet. Kredit macet. Kredit. NPL ya berarti. Iya. NPL-nya nggak jalan. Kredit macet besar-besaran. Terus orang-orang yang kredit macet itu ngapain? Ya udah ambil aja rumahnya. Mereka nggak peduli gitu. Akhirnya banknya bingung. Loh kok gitu sih gitu. Akhirnya karena dolar jatuh, rupiah jatuh. Akhirnya terus banyak variabel lain penyebabnya. Akhirnya waktu itu pemerintah era akhir masa Orde Baru itu lewat B.J. Habibie buat satu kebijakan yang sebenarnya mampu mengatasi itu. Kemudian tidak bisa dilanjutkan karena berat bahasanya. Itu kemudian jalan ke 2008. belum. Jadi mau tidak mau akhirnya Presiden menandatangani pinjaman dana ke IMF. Nah itu yang menyebabkan inflasi itu tidak bisa dilandaikan di Indonesia setelah itu. Karena sebelumnya kita masih kuat ya. Dulu zaman itu $1 masih 3.000, 2.000. 1 ringgit nggak ada apa-apanya. Jadi dulu
masyarakat Indonesia yang pindah ke Malaysia itu bukan untuk cari uang, tapi untuk cari suaka. Jadi zaman-zaman perang gitu. Terus mereka udah tinggal di sana gitu aja udah. Tapi setelah pasca 98 itu memang agak eksodus ya. Ada perpindahan besar-besaran ke negara tetangga karena dilihat lebih sejahtera. Nah, sebenarnya tingkat kesejahteraan di negara tetangga itu bukan hanya dari mata uangnya, bukan. By the way, kalau bahan bakar itu kan ukurannya RON ya. RON 90, Pertalite itu RON 90, Pertamax RON 92. Di atasnya ada RON 95, Pertamax Turbo itu RON 98. Di luar itu paling rendah RON 95. Di luar negeri tidak ada yang pakai RON 90 dan 92. Paling tinggi RON 98. Nah, di Brunei itu saya beli RON 95, harganya 50 sen. 50 sen artinya setengah dolar. $1 Brunei berapa? 12.000 sekarang. Berarti 1 liter Pertamax di sana harganya 6.000. 6.000. Pantesan di sana mobilnya boleh ya, mobilnya bulukan gitu. Pintunya kayak nggak mau susah dipasang, tapi mesinnya bagus, halus karena bensinnya bagus. Kemudian jarang orang beli sana beli 2 liter atau berapa gitu kan. Enggak, langsung full. Karena ya itu murah. Dan itu kenapa kok tingkat kesejahteraannya tinggi tadi? Variabel-variabel itu rendah, tapi tingkat pendapatan mereka itu tinggi. Rata-rata gaji di Brunei itu sekitar 3.500 sampai 5.000 dolar. Ya tinggal kali 12 saja. Di Malaysia juga sama sekitar itu. 3.000. Oh enggak, di Malaysia iya benar. 3.000 ringgit sampai 5.000 ringgit. Itu gaji paling rendah. 3.000 ringgit berarti berapa? Kali 4.000 ya? 10. Ya, 10 enggak sih? Hampir ya? Enggak nyampe. Enggak, 9. 9, karena 3.000-nya enggak nyampe 3.000, 4.000 gitu, cuma 3.600, 3.700 kan ya? Wih, sampai berarti 10. Terakhir itu 3.300. Enggak, sekarang sudah normal. Oh, berarti 33, iya. 3.300-an, 3.000. Enggak, 3.400, hampir 3.500. Karena ke sana pas 3.300. Ya, itu kemarin pas mereka lagi resesi ya. Oh. Itu kita lagi senang-senangnya tuh. Kalau yang sering keluar negeri ketika mata uang luar negeri lagi turun, wah kita seneng banget ke sana. Karena rupiah ditukar ke ringgit itu hitungannya per 1 juta. Jadi 1 juta rupiah itu dapat berapa ringgit. Kalau sekarang kita nuker 1 juta rupiah itu dapatnya paling 280-an. Nah, ketika mereka lagi resesi itu saya pernah dapat 1 jutanya 3.310 ringgit. Banyak banget. Dulu pernah saya kasih saran nih ke teman-teman yang ke KKN, ke luar negeri. Iya. Jangan tukar uang di sini. Dikit dapatnya. Ditukar di sini dong. Semuanya lagi. Waduh, gitu. Udah dikasih saran, maksudnya tukar seperluannya aja. Maksudnya tukar aja sekitar 2 atau 3 juta untuk akomodasi sampai ke penginapan. Setelah itu sisanya tukar di sana. Akhirnya berapa itu? Kalau nggak salah mereka tukar sekitar 70 juta. Iya, 70 juta tukar di sini. Ketika dikonversi dengan penukaran di sana itu mereka hilang 6 juta loh. 6 juta bukan uang yang sedikit, ya kan? 6 juta udah. Jadi sayang banget itu kemarin. Ya. Jadi kalau ada lembaga yang mengurusi ya, tukar menukar uang itu udah disetujui oleh Bank Indonesia atau enggak harus? Money changer. Iya, money changer itu, iya. Iya, kalau money changer kalau legal otomatis disetujui oleh Dia bank manapun. izin sih, izinnya. Izin ya. Karena kan dia mau tidak mau nukar uang itu tidak bisa sendiri, dia harus lewat bank. Dia harus lewat Jadi bank. peredaran uang itu kan nggak Jadi mudah. dia itu sudah diatur, maksudnya sudah ditetapkan lah, ditetapkan berapa batasan minimum kalau nggak salah untuk harga tukar per satu mata uangnya. Misalkan 1 ringgit itu berapa gitu, dan itu kan fluktuatif ya, tergantung pasar yang bergerak, pasar keuangan yang bergerak. Dan pasar keuangan itu dipengaruhi oleh apa? Salah satu instrumen yang mempengaruhi nilai tukar rupiah di luar negeri itu adalah public debt.
Ya, kalau di fiskal itu public debt atau hutang publik. Nah, sekarang hutang kita gede banget. Nah, jadi kita akan sangat sulit sekali bernegosiasi untuk memperkuat mata uang kita di luar negeri. Kalau Itu, dari ya. segi moneter ini suku bunga Suku sama bunganya. inflasi itu mempengaruhi nilai tukar juga. Jadi kalau penelitian itu pasti kalau ada bahas nilai tukar nggak akan jauh-jauh bahasnya inflasi sama suku bunga. Nah, Kalau misalnya sisi lain dari public debt biasa pasti. Iya. Kalau praktisi sih kita nunggu waktu aja. Nunggu waktu aja. Kapan nih? Karena itu lebih ke instrumen moneter. Kalau kalian mau tahu kapan mata uang rupiah itu kuat, kapan mata uang rupiah itu lemah, gampangnya gini, tunggu lebaran. Beneran, tunggu lebaran. Tukar uang itu ke luar negeri ketika lebaran. Karena itu mereka lagi tinggi. itu mata uang luar negeri lagi kuat. Kenapa kok lagi kuat? Karena banyak yang ngirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu kita nuker tuh dari ikutan tuker dari misalkan dari ringgit atau dolar ke rupiah. Itu dapatnya banyak. Nah, nanti kalau udah 1 atau 2 bulan setelah itu normal lagi dia. Karena sana juga butuh ya, Sat. Ya. Wah, lama ini. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan Sat dari Sobat Genbi juga Oke. yang sudah mengajukan dari kemarin Sat. Ini agak ini juga Sat. Mereka penasaran gitu. Makanya mengajukan pertanyaan ini. Ini dari Laila Genbi Mantingan. Bagaimana peran teknologi dalam pengelolaan keuangan bagi Gen Z? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap cara mereka mengelola keuangan baik menyimpan atau menginvestasikan gitu? Wah, ini menarik nih. Kenapa? Karena kayaknya masih jarang, bukan belum ada, masih jarang banget aplikasi untuk financial planning. Yang ada hanya untuk konsumtif. Ya, contoh kayak paling gampang ini ya, mobile banking itu kan untuk konsumtif, bukan financial planning. Kalau financial planning itu memang diatur berapa kita harus punya tabungan, berapa harus bisa kita expense. Nah, itu belum ada. Itu belum ada, bukan belum ada sih ya, masih dikit banget. Punya financial planning yang bagus. Tadi financial planning yang saya contohkan tadi itu FIRE ya, Financial Independent Early Retirement itu, retirement early. Tapi nggak perlu retirement early lah, paling nggak financial independent. Jadi di umur berapa kalian tuh punya financial independent. Financial independent itu maksudnya apa? Nah, tadi yang saya ungkap di awal, segala sesuatu yang bisa dibeli itu murah. Jadi kalian beli sesuatu tuh nggak perlu bingung lagi gitu. Oh, uangnya ada atau enggak? Tuh, tinggal bayar gitu aja. Nah, itu yang aplikasinya masih jarang banget. Nah, itu penting loh. Nah, kalian tahu nggak financial planning yang sebenarnya dipakai oleh yang tadi yang FIRE itu sebenarnya pernah dibuka oleh Muhammad Ali tahun berapa saya lupa. Jadi ketika dia kena Parkinson itu, dia langsung buat financial planning. Terus dia bilang 70% pendapatan dia itu harus beku. Harus beku, tidak boleh digunakan sama sekali. Setiap dia dapat income dari pertandingan, 70%-nya itu dia bekukan. Yang dia pakai untuk makan, sewa rumah, biaya sekolah anak, jalan-jalan itu 30%-nya. Nah, makanya ketika dia sudah tidak bisa bertinju lagi, dia betul-betul sudah independen secara keuangan. Anak-anaknya tetap bisa sekolah, istrinya tetap bisa dia provide sampai akhirnya dia meninggal itu. Karena dia tadi 70%-nya itu dia simpen. Disimpan. Nah, tapi banyak juga Gen Z yang bingung nih, Sat. Lebih baik menabung atau berinvestasi gitu. Investasi itu modern karena investasi ini kuncinya gini ya, high risk high return. Semakin tinggi resikonya, semakin besar pendapatannya. Kalau kalian invest itu risknya gede banget. Dia sebanding dengan lossnya, income-nya sebanding dengan lossnya. Nah, terus kalau ini literasinya akan panjang ya, kalau kita jelaskan masalah investment. Kalau mau jadiin sleeping investor kayak Kong itu siapa namanya? Yang investor senior investor pakar lah itu ya. Itu emang, dan dia pun tidak mudah. Artinya tidak ujuk-ujuk jadi sleeping investor, enggak. Dia pelajari itu sekian tahun. Kemudian dia kan pakai fundamental
lupa saya. Itu tidak orang yang invest terus beli saham jual saham, enggak. Yang namanya investment tuh emang ente harus nunggu. Harus nunggu dan itu tidak bisa ente sebulan dapat, nggak bisa. Kecuali instrumen investasi yang digunakan itu 12 dibagi mana nih perusahaan yang dividennya dibagi tiap bulan, karena rata-rata perusahaan itu membagi dividen per tahun. Nah kalau yang baginya atau diatur jarang sih yang bagi dividen tiap bulan ya, mestinya dia bagi dividennya tiap tahun, tapi diatur perusahaan ini bulan apa, perusahaan ini bulan apa, perusahaan ini bulan apa. Jadi setiap bulan tuh kita dapat dividen dari perusahaan itu. Nah sekarang untuk investment itu juga sudah sangat dilonggarkan oleh BI ya, Bursa Efek Indonesia. Dulu itu kita minimal beli 100 lot. 100 lot. Satu lotnya itu 100 lembar saham. Nah, kalau satu lembarnya harganya 2.500 misalkan, berarti 100-nya berapa kan? Iya. 100 lembarnya berapa? 2.500 tadi. 100 lembarnya Tambah 20 dong belakangnya. 20. 250.000. Tambah 100 tambah 20 lagi belakangnya. 25 juta. Nah, itu dulu minimal orang untuk punya saham. Nah, kalau harga sahamnya 250. Nah, kayak Antam nih yang harga satu lembar sahamnya bisa 5.000 atau 10.000. Kalau nggak salah, bukan Antam di bawahnya tuh. Di atasnya tuh apa ya? Bener, Aneka Tambang bener. Yang masih tinggi itu kalau nggak salah Aneka Tambang. Itu kan sahamnya bisa sampai 8.000-an itu. Yeah. Nah, bayangkan kalau minimal beli 100 lot, sedangkan satu lembar sahamnya segitu. Satu lotnya 100 lembar. Kan tidak semua orang akhirnya bisa masuk ke situ. Nah, sekarang itu dengan uang 15.000 sekarang kita udah bisa. Nah, yang harus diperhatikan adalah hati-hati ketika investment itu. Jangan sampai ketika invest dia tidak paham dengan risikonya. Iya. Nah, kalau masih terima jajan nih, jangan dulu lah invest. Jangan dulu lah invest. Ya, Iya. betul. Jadi anak-anak tuh sekarang sudah mulai bertanya, Ustaz. Jadi kemarin tuh sampai ada yang mungkin kayak pengen, katanya kita bisa ke Sukuk, Ustazah, bisa ke sini, reksadana dan sebagainya. Ya kembali lagi tadi, kalau kalian belum punya sandaran yang kuat untuk kehilangan investasi kalian, ya jangan gitu. Bukannya nggak boleh ya, maksudnya kalian harus punya tadi financial planning financial tadi. plannernya Financial planningnya harus kuat dulu. Artinya kalian udah bisa nabung belum nih? Kalau belum bisa nabung jangan invest gitu. Nah, kan nggak ada bayi yang lahir bisa terbang, kan nggak ada. Iya. Bisa lari nggak ada. Merangkak dulu, nggak merangkak ding, ngurep dulu. Kan? Habis ngurep ngerangkak, duduk, merangkak, terus kalau kata orang Jawa tuh terantanan apa sih? Mepet-mepet dinding dulu. Nah, habis itu baru jalannya juga masih goyang-goyang gitu kan, masih gak imbang. Baru nanti bisa lari. Ini pelan-pelan dulu aja. Nah. Boleh, tapi itu tadi intinya jangan yang mencari yang high risk ya. Kalau misalkan jajannya masih 400.000 per bulan, jangan invest. Jangan invest dulu. Fokus dulu cari pengalaman. Pengalamannya apa? Benar kata Tanto Yahya sama Bob Sadino, kerja dulu gitu. Kerja dulu, nanti sampai punya likuiditas yang bagus, baru tuh belajar invest. Investnya gitu. menengah ke dari perut ke atas dulu ya, Sat? Ya, betul. Karena skill itu mempengaruhi kinerja juga sebetulnya. Maksudnya kalau terus-terusan belajar, cari pengalaman, itu cukup membantu kalian dalam berkiprah nantinya dibandingkan hanya sibuk di fokus di uangnya gimana gitu. Dan benar ya, kalau teman-teman di Genbi ini udah bener banget, karena kalian tuh kan agen-agennya BI untuk literasi keuangan. Dan cara belajar terbaik itu adalah dengan mengajar. Cara terbaik belajar terbaik. Dan saya dulu di Gontor itu ketika lulus tahun 2007 itu dapat surat dari Pak Yai itu bahwa Ananda Adib Susilo belum cukup belajarnya dan harus belajar lagi di Institut Studi Islam Darussalam. Saya sampai masih ingat kalimatnya, tapi lupa suratnya ada di mana sekarang. Itu berarti emang saya kayaknya harus belajar lagi gitu. Makanya saya nggak keluar dari sini mbak sekarang nih. Ini sebuah kamuflase aja nih. Saya masih belajar aja sebenarnya sampai sekarang. Nah, ini terakhir ada pertanyaan dari Fauzi, Ustaz. Tips dan trik untuk mengelola keuangan digital gitu, Ustaz. Tip keuangan digital? Iya.
menghadapi keuangan digital. Oh, maksudnya. kalau keuangan digital kan as long as kamu punya mobile banking, itu kamu bisa kelola. Ya intinya kalau berani gini, ada dana yang bisa dibekukan. Kan itu bisa kita setting ya. Iya. Atau datang ke CS Bank. Kalau misalkan bingung lewat mobile banking, datang aja ke CS Bank minta saya minta dana ini dibekukan sebesar berapa gitu. Iya. Biar nggak keambil gitu. Jadi sebenarnya itu sudah diatur lewat bank. Misalkan kita bisa pakai ngambil uang tanpa ATM kan, tanpa kartu maksudnya. Bisa. Lewat mobile banking itu bisa. Dan itu kan sudah diatur maksimal 1 juta per hari. Itu sebenarnya bagian dari financial planning tadi. Jadi kita tidak boleh expense lebih daripada itu. Nah, sekarang kembali ke kita. Berapa banyak yang mau di-expend nih dalam sebulan? Jangan lebih dari itu. Sekarang udah diatur, di setting kayak gitu, ternyata wah kok masih kurang ya? Ya nanti karena tergoda akhirnya buka e-wallet, pinjol lagi kan gitu. Jadi jangan mudah-mudah juga saatnya dengan mobil banking itu Ya. untuk ngisi. Sebenarnya kalau dari mobile banking top up. bener. Dari mobile banking tuh udah ada settingannya. Itu bisa kita bekukan. Saya tuh pernah Deposito set mungkin bisa ya. deposito Ada ya? bisa. Jadi Deposito bisa. tuh ada berbulan dia bank akan Berjangka narik dia sendiri. berjangka. Iya. Gampangnya gini. Oh ya bener. Paling gampang kalau mau digital itu deposito. Nah ini buat teman-teman ya, kalian bisa mulai dari itu sekarang. Kalau mau invest tadi, paling gampang banget tuh deposito. Deposito tuh bisa dimulai dari 100.000 by the way. Dan tidak harus ke bank umum. Kalian bisa ke BPR atau koperasi. Koperasi kan bingung, koperasi mana yang BMT? BMT itu secara undang-undang koperasi. Ke BMT. Kalian bawa ke sana uang 200-300 ribu, bilang saya mau deposito gitu. Nanti dia tanya mau ya plafon yang mana gitu. Mau yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Ambil langsung 1 tahun, karena selama 1 tahun kalian nggak akan bisa ambil uang itu. Tuh. Nah, jajan kalian kan gede nih ya, tiap bulan ya. Tiap bulan tuh kalian atur. Let's say kalian saving 200 atau 100 lah, 100. 100 di tanggal 1. Bulan depannya 100 tanggal 2, bulan depannya 100 tanggal 3 sampai 30. Nah, gitu terus tiap hari gitu. Tiap bulan gitu. Nanti di akhir uang kalian akan berkembang. Uang kalian akan berkembang. Kalau memang kalian nggak mau ribet dengan 2 akun, saat bisa juga langsung dari banknya itu ada saat programnya. Jadi kayak langsung banknya yang memotong dari tabungan kita. Bisa juga kayak gitu. Jadi misal itu kalau ada itu kalau bank ya. Iya, Tadi kan kalau kita pakai ke BMT itu, Oh, karena iya. kita harus datang ke sana. Karena BMT itu secara peraturan dia tidak boleh melakukan aktivitas lalu lintas keuangan. Karena Iya, betul. dia bukan bank umum ya. Iya, betul. Makanya kita harus ke sana. Nah, kalau yang sudah bisa pakai lalu lintas keuangan, pakai mobile banking, Iya. bisa caranya kayak gitu. Jadi buka tabungan deposito kita bisa lewat mobile banking. Buka di situ, nanti otomatis dipotong Setiap bulannya. setiap Jadi, bulannya. kita udah nggak usah mikirin, aduh, Ana belum nabung, udah dipotong sendiri, didepositkan itu tadi. Tapi kita nggak boleh ngambil sampai tenor yang kita minta. Jadi misal 1 bulan, nggak ada yang 1 bulan dan nanggung ya. Nggak ada ya. 1 Mesti bulan tapi dia milih harian juga bisa. bisa. Itu salah satu cara deposito. Cara lain juga, tapi sebenarnya produknya produk deposito juga. Itu misalkan saya mau ini dana wisuda gitu. Ini buat yang anak semester 3 ya, yang masih baru-baru kuliah kan. Buat dana wisuda, saya sanggupnya nabung 300.000 per bulan. Nanti itu akan dihitung oleh CS Bank berapa nanti kalian dapat ketika wisuda. Itu plus dengan bagi hasilnya. Dan bagi hasilnya. Oh iya kan deposito. 300.000 per bulan tuh kayaknya awal-awalnya berat. Tapi nanti kalau udah biasa terus langsung potong kan. Iya. Nanti Pak, nabung lupakan, tapi ingat nanti ketika kalian kapan dia jatuh tempo gitu Iya. kan. Iya. Nanti jatuh tempo biasanya banknya akan ngingetin. Nah kemarin saya ditawari tuh, ini sebut merek gak sih? Gak di endorse ya? Saya ditawarin lah di salah satu bank syariah gitu untuk financial planning sekolah anak. Menarik banget itu. Cuman saya mikir, wah tapi saya belum siap nih untuk dana per bulannya gitu. Karena expense saya per bulan itu masih di atas itu. Saya masih
Ya di atas itu. Butuh Kalau itulah intinya. Ustaz. kalau expense saya di bawah dari itu, saya pasti berani buat dana bulanannya. Itu dia sampai di angka 45 juta selama 20 tahun. 20 tahun. Gitu. Jadi itu udah dihitung sampai nanti anak saya itu S1. Terus katanya bisa diambil setiap setelah 3 tahun itu baru bisa diambil setiap setahun sekali. Misalkan butuh untuk apa namanya? Bayar daftar ulang gitu. Daftar itu bisa ulang. diambil. Itu sampai di rumah itu saya hitung sendiri. Wah, ini mending saya taruh aja 45 di situ, saya biarin nanti diambil pas wisuda gitu. Lebih gede lagi dapatnya gitu. Iya. Jadi pentingnya planning tadi ya, Ustaz. Ya. Nah, sayangnya financial planning ini bahkan di prodi kita nggak Belum ada. diajarkan. Sebetulnya ada sekolahnya juga, Ustaz. Misalnya kayak kelas-kelas itu, Iya, Mbak. iya. Kelas Jadi financial planner. Jadi kita bisa punya. Maksudnya belum masuk ke program kurikulum gitu. Oh, iya. Belum masuk di kurikulum. Jadi pelajaran kayak gini tuh didapatnya di luar kurikulum. Di apa sih istilahnya, intrakurikuler ya? Ekstra. Ekstra. Ya, ekstrakurikuler. Enggak di intra. Kok intra, Ustaz, kan di luar, dari luar. Dia masih bagian, teman dia tidak itu. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau memang ini beberapa dari mahasiswa tuh sudah terlatih ya, Ustaz, untuk financial planner karena mereka udah biasa dari di pondok dulu kan udah biasa, nanti kalau dapat uang segini harus cukup ya dari orang tua. Jadi kalian akan berpikir kan. Ini. Apalagi anak-anak yang di pondok nih ya. Iya. Ini di pondok semua gak sih? Oh ya. Di pondok. Kalian kan kalau ngambil KDM tuh sehari berapa? Dulu. 50. Maksimal sehari 50 kan? Ya itu kan financial planning sebenarnya itu. Iya, jadi sebetulnya udah latihan. Oh, udah latihan itu. Cuman Jadi, kalian karena ini tergiur itu tadi Ya tadi karena Salah sekarang satu tipsnya megang duitnya bebas nih gitu kan. Udah dijatah, misalkan ada yang dijatah 400.000 sebulan, ada yang berapa 800.000, ada yang bahkan di atas 1 juta per bulan. Karena wah banyak ya duit gitu kan. nanti juga dikirim lagi. Iya, hangout tipis-tipis lah gitu kan. Hangout tipis-tipis ke Tipsnya itu Pacitan. Kita sudah Jangan dilatih mudah cuma tergiur. belum sadar aja gitu, Ustaz. Ya. belum banyak aplikasi ya. Nah makanya literasi itu kan dia aware dulu, setelah aware baru inklusif. Nah, anak-anak ini sebenarnya sudah diajarkan, artinya literasinya sudah ada, tapi tidak aware. Dia bisa sampai ke inklusif, ke keuangan inklusif kalau sudah sadar dulu, oh ini penting, saya harus kayak gini gitu. Betul. Jadi itu yang terakhir ya dari Saudara Fauzi, dari Sobat INB kita. Dan terima kasih kepada Ustadz Adi dan Ustazah Nafa karena telah hadir di acara Gencar pada siang hari ini. Kita ambil kesimpulan bahwa kemudahan akses dari digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi kita ya, atau Gen Z untuk memanfaatkan digitalisasi ini sebaik mungkin. Karena banyak juga dampak buruk yang mungkin jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, apalagi sampai kita ikut-ikutan gitu ya. Berkontribusi ke sana gitu. Terakhir dari saya ada pantun ya. Tadi perasaan pembukaannya nggak ada. banget. Kok jadi seru. Jadi biar di akhir aja gitu saja. Malam hari menatap bintang, Cakep. terang bercahaya, menambah semangat. Cakep. Digitalisasi keuangan tak lagi bimbang, transaksi cepat, masa depan lebih cermat. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.